Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih berjumpa di dalam ibadah yang virtual. Mengapa saudara? Karena pergumulan pemerintah, bangsa dan negara, dan kita semua khususnya dalam mengatasi COVID ini, saudara, tidak mudah. Sehingga PPKM sekarang menjadi PPKM level keempat. Saudara doakan supaya tidak ada level-level lain gitu ya. Kenapa? Karena PPKM itu mempunyai dampak yang luar biasa. Sehingga kebaktian hari ini tetap dilakukan secara virtual. Tujuan PPKM adalah pergumulan pemerintah dan tentunya pergumulan kita semua. Mari kita berdoa, kita minta pada kehendak Tuhan supaya COVID ini selesai. Ya. Dengan COVID ini selesai, dengan tidak menyebarnya virus itu, maka semua memiliki tubuh badan yang sehat, dan dengan tubuh badan yang sehat, semua operasional ekonomi pun akan dapat berjalan dengan baik, pasar dapat berjalan dengan baik, sehingga semuanya saudara menikmati damai sejahtera dan berkat Tuhan. Itulah tujuan PPKM, secepat mungkin virus ini selesai. Saudara, biarlah kebaktian hari ini Pendeta Sigyoksin akan membawakan kebenaran firman Tuhan, roti yang menghidupkan. Apa yang dibahas oleh hambanya yang setia, saudara, sampai rambutnya putih luar biasa karena kesetiaannya, Pendeta Sigyoksin. Nanti akan berbagi dengan firman Tuhan. Mari kita hayati ibadah ini, kita ikuti ibadah ini dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan berkati, dan saudara dapat berkat dari seluruh ibadah kita. Terima kasih. Shalom Jemaat GKI Sulung, selamat hari Minggu. Mari bersama dengan berdiri kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Beberapa waktu yang lalu saya membaca lelucon di media sosial yang mengatakan bagaimana rasanya kalau kita menghadapi pandemi ini di awal-awal tahun 2000-an. Di mana pada saat itu kita masih mempergunakan HP jadul dan kita akan berada di rumah saja sepanjang hari hanya dengan bermain ular-ularan. Kelihatannya tulisan ini seperti sebuah lelucon. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melihat bahwa di tengah pandemi sekalipun, jikalau kita mau melihat bagaimana penyertaan Tuhan, Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera itu bisa melalui apa saja, termasuk kita dapat mengikuti ibadah hari ini karena kemajuan teknologi yang ada. Karena itu mari bersama-sama kita menaikkan syukur kita. Kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kami mau bersyukur. Hati dan mulut kami ingin memuji-Mu. Bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi pada saat ini yang masih belum berakhir, kami merasakan betapa Tuhan menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk hari demi hari yang masih boleh kami lewati sampai pada hari ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau di tengah-tengah kesulitan kami ini, kadang-kadang kami masih sangat banyak mengeluh. Sangat banyak kami merasa menjadi orang yang paling menderita. Kami lupa mengingat bahwa ada banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kami. Ada banyak orang yang mengalami masa-masa yang mungkin lebih menyulitkan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami tahu seharusnya kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Engkau. Maka saat ini Tuhan, persiapkan setiap kami, persiapkan setiap hati kami Tuhan, untuk boleh mengalami jamahan-Mu,
untuk boleh mengalami kekuatan yang dari Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami memohon segala ampun. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Yesus berfirman, Dialah sang roti hidup. Mari saat ini kita persiapkan hati dan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tenangkan hati kami Tuhan supaya kami boleh membaca firman-Mu dan dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh memahami kebenaran firman-Mu baik saat pembacaan maupun perenungan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51. Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup.
yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, apalagi menghayati firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Teks yang kita baca hari ini merupakan penjelasan lebih lanjut bagaimana orang-orang mengikuti Yesus oleh karena mujizatnya. Mereka mengalami kesembuhan dari sakit, mereka mendapatkan pertolongan jasmani, dan yang paling spektakuler yaitu bagaimana Yesus memberikan makanan bagi 5.000 laki-laki dengan hanya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, dan cukup bahkan lebih, bahkan mempunyai sisa 12 bakul. Dan tema yang kita renungkan yaitu roti yang menghidupkan dari Yohanes 6 ayat 41 sampai 51. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan itu, kita akan mendapatkan satu kebenaran yang penting, bahwa roti yang menghidupkan adalah Yesus. Yesus adalah roti yang turun dari surga dan yang menghidupkan. Dan dalam bacaan ini kita akan menemukan 3 kontras. Kontras yang pertama antara roti hidup dan mana. Kontras yang kedua, turun dari surga atau Yesus anak Yusuf. Kontras yang ketiga yaitu menghidupkan atau dapat mati. Yang pertama kita melihat roti hidup dan mana. Dalam teks yang kita baca, Yesus mengungkapkan bagaimana bangsa Israel, orang Yahudi, mempunyai pengalaman yang luar biasa. Mereka mendapatkan mana di padang gurun yang diberikan dari surga, yang berguna untuk kehidupan jasmani atau alami mereka di padang gurun, tetapi tidak dapat memberikan kehidupan kekal. Nah, sedangkan roti hidup itu mempunyai manfaat yang kekal. Sedangkan mana yang walaupun luar biasa itu, Yesus mengingatkan bahwa manfaat yang diperoleh oleh orang Yahudi adalah sementara. Sehingga Yesus ingin mengajarkan kepada orang-orang pada waktu itu pengenalan dan iman kepada Dia sebagai roti hidup itu tidak hanya memberikan manfaat untuk saat itu, saat ini, saat di mana mereka hidup, tetapi sampai kepada kekekalan. Dan hal ini juga mengingatkan kita, mengajarkan kita, sejauh mana kita menyadari bahwa pengenalan dan iman kita kepada Yesus tidak hanya mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita di dunia ini, kita mendapatkan berkat, pertolongan saat ini, saat di mana kita hidup. Tapi ingatlah bahwa roti yang menghidupkan itu, yaitu Yesus itu, mempunyai manfaat sampai kekekalan kita, sampai kepada kehidupan kita sesudah mati. Ini yang pertama, kontras yang diungkapkan oleh Yesus, bahwa Dia adalah roti hidup yang berbeda dengan mana yang diberikan Allah secara luar biasa di padang gurun. Yang kedua, Yesus juga mengungkapkan di tengah-tengah pertanyaan orang Yahudi pada waktu itu, karena mereka mengenal Yesus, mengenal keluarga Yesus sebagai anak Yusuf dari Nazaret. Yesus mengungkapkan bahwa Dia adalah turun dari surga. Roti yang turun dari surga, kita bisa lihat ayat 50. Walaupun orang Yahudi mengenal Yesus, mengenal ibu bapa Yesus sebagai orang Nazaret, tapi Yesus mengingatkan bahwa aku ini turun dari surga. Aku ini mempunyai kedudukan, mempunyai status, mempunyai hakikat yang sama dengan Allah. Sehingga ketika Yesus mengungkapkan bahwa Dia adalah roti hidup yang turun dari surga, Yesus ingin mengungkapkan, mengajarkan hal mengenai keilahian.
keilahian Yesus. Yesus tidak sekedar lahir sebagai anak Yusuf dan Maria, tapi dia mempunyai asal-usul ilahi, turun dari surga. Nah, inilah yang penting Yesus ingin mengajarkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Memang mereka bisa melihat dia sebagai manusia, lahir di Nazaret, lahir di Bethlehem dan besar di Nazaret. Tetapi Yesus ingin mengingatkan bahwa dia sebetulnya turun dari surga, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Hal ini mengingatkan pentingnya untuk tidak hanya mengakui Yesus sebagai tokoh yang luar biasa, tapi ingatlah dia adalah Allah yang menjadi manusia. Orang Yahudi pada waktu itu sangat sulit untuk menerima dan mengakui keilahian Yesus, oleh karena mereka mengenal Yesus, asal-usul Yesus sebagai orang Nazaret. Tapi biarlah pengajaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya sekedar meneladani Yesus sebagai tokoh yang luar biasa, tokoh manusia yang luar biasa, tapi ingatlah dia adalah yang turun dari surga, Allah menjadi manusia. Hal lain yang diungkapkan di dalam bagian firman Tuhan ini, bahwa roti hidup itu menghidupkan, sedangkan mana yang diterima oleh orang Israel di padang gurun itu tidak bisa menghidupkan selama-lamanya, karena bapak leluhur mereka satu saat juga akan mati. Tetapi Yesus mengingatkan, barang siapa yang makan atau percaya roti hidup itu, dia tidak akan mati. Karena roti hidup itu menghidupkan. Roti hidup itu memberikan kehidupan kekal. Sehingga Yesus ingin mengungkapkan kepada orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu, penting sekali untuk percaya kepada dirinya sebagai roti hidup. Bukan hanya sekedar pribadi yang dapat menggandakan secara luar biasa roti, sehingga mereka dikenyangkan. Karena kalau kau makan roti yang Yesus berikan pada waktu itu, ketika mereka menikmati bersama dengan lebih dari 5.000 orang, mereka satu saat akan mati. Tapi Yesus ingin mengingatkan mereka, percayalah kepadaku sebagai roti hidup itu. Karena roti hidup itu akan menghidupkan engkau, akan memberikan engkau kehidupan kekal, akan memberikan engkau kepastian, keselamatan. Saudara, pengajaran ini sangat penting untuk kita dalam situasi yang serba tidak mudah saat ini. Di tengah-tengah pandemi kita seringkali mendengar, ya, apalagi akhir-akhir ini, apalagi kita yang hidup di Jawa Timur, ya, angka kematian sangat tinggi, bahkan dapat dikatakan akhir-akhir ini tertinggi di Indonesia. Mudah-mudahan bisa turun, tetapi kita seringkali mendengar saudara kita, rekan kita, orang yang kita kenal harus meninggalkan kita. Kita tentu tidak menyukai hal itu. Tetapi satu penghiburan bagi kita, ketika kalau saudara-saudara kita ini telah percaya kepada Yesus, pada roti hidup itu, ingatlah bahwa saudara kita ini akan tetap hidup di dalam kekekalan. Mungkin berpisah dengan kita sementara, tapi mereka saat ini justru menikmati kehidupan yang kekal karena iman mereka kepada Kristus, roti yang menghidupkan itu, yang membawa mereka, menuntun mereka tidak hanya dalam kehidupan saat ini, tetapi menuntun mereka di dalam kekekalan. Dan biarlah ini juga menjadi penghiburan bagi kita, pertolongan bagi kita. Ya, saya tidak mau katakan bahwa kita bebas dari kekhawatiran dan kegelisahan. Tiap-tiap kita tentu khawatir dan gelisah, takut sakit, takut juga ya harus menghadapi pengalaman-pengalaman yang tidak enak, berbicara mengenai kematian. Tapi berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, Yesus yang kita percaya itu mengungkapkan, akulah roti hidup, roti yang menghidupkan.
yang akan menolong kita ketika Tuhan panggil kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, memberikan kehidupan kita kekal. Ada satu kepastian, ada satu jaminan keselamatan, sehingga kita tahu bahwa hidup kita tidak selesai sampai di sini, tapi kita mempunyai kehidupan lagi, kehidupan yang kekal bersama dengan Allah yang kita percayai. Jadi dalam bagian ini, saudara, perikop yang kita baca, saya tidak ingin membahas panjang lebar karena bagian ini juga dibahas sebelumnya maupun nanti sesudahnya. Roti yang menghidupkan siapa? Roti yang menghidupkan adalah Yesus. Ketika manusia hanya mencari roti untuk kepentingan jasmani, Yesus mengajarkan bahwa akulah roti hidup, roti yang menghidupkan. Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga dan menghidupkan itu. Sehingga marilah di dalam hidup kita tidak hanya menjadikan Yesus sebagai penolong dan pemuas kebutuhan jasmani kita. Tidak ada salahnya. Yesus pun sangat memperhatikan kebutuhan kita. Bahkan ketika 5.000 orang itu kelaparan, Yesus yang mempunyai hati, yang rindu untuk memberikan makan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Yesus juga peduli dengan keadaan jasmani kita, kebutuhan sehari-hari kita. Tapi ingatlah bahwa Yesus tidak sekedar penolong dan pemenuh kebutuhan jasmani kita. Ia adalah roti hidup yang turun dari surga. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Ia adalah Allah yang mau merendahkan diri menjadi manusia, memberikan hidupnya, tubuhnya dipecah-pecahkan. Dan kita ingat setiap perjamuan kudus kita melakukan hal itu. Kita mengingat bagaimana pengorbanan Kristus. Roti yang dipecahkan menggambarkan tubuhnya yang dipecahkan. Dan kita makan roti itu, kita diingatkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang berkorban untuk setiap kita, supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita memperoleh pengampunan dosa, supaya kita memperoleh jaminan kehidupan yang kekal. Dan roti hidup yang menghidupkan artinya apa? Bahwa kita tidak hanya mempunyai kehidupan sampai di sini saja. Bagi kita yang percaya kepada Dia, hidup kita tidak selesai hanya di sini saja, tapi ada kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Dan biarlah itu menjadi penghiburan kita, menjadi kekuatan kita di tengah berbagai kesulitan yang kita hadapi saat ini. Tentu saya sungguh rindu supaya saudara tidak terkena COVID-19. Kalau saudara terpapar COVID-19, biarlah dengan anugerah Tuhan bisa mengalami pemulihan. Tapi kita tidak tahu rencana Tuhan untuk setiap kita. Mungkin ada di antara kita yang terpapar COVID-19 ataupun yang lain harus meninggalkan dunia ini. Tapi biarlah kita tahu bahwa kita yang percaya kepada Kristus, kita yang percaya kepada roti hidup itu, Yesus sang roti hidup itu menjanjikan kepada kita, memberikan kehidupan kita yang kekal. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, menguatkan kita. Mari kita berdoa. Amin. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami rindu supaya di tengah-tengah kesulitan, tantangan hidup kami juga tetap merasakan kebenaran firman Tuhan. Engkau sebagai roti hidup yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan jasmani kami, bahkan kebutuhan yang lebih luas, yaitu kebutuhan rohani kami, bahkan memberikan kepastian hidup yang kekal. Di tengah-tengah berbagai kesulitan, bahkan bahaya yang kami alami saat ini, biarlah kami semua Tuhan diingatkan bahwa ketika kami percaya kepadamu, kami mempunyai pribadi yang berjanji akan memberikan kehidupan yang kekal.
karena Engkau adalah roti hidup, roti yang menghidupkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lord, we love you. We adore you. Lord, we love you. We adore you. We praise your holy name, Lord God Almighty. We worship you, Jehovah, Lord God. We adore you. Alleluia. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Roti yang menghidupkan, itulah firman Tuhan yang sudah digali bersama dengan hambanya Pendeta Sia Koksin. Dan saudara, mari kita selalu datang kepada roti yang memberikan kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat
Kita bersyukur saudara bahwa 87 saudara kita yang terpapar COVID Tuhan sudah pulihkan, dan yang sudah negatif semua, dan masih ada yang merasakan sisa-sisa dari pemulihan COVID. Kita terus berdoa supaya Tuhan berikan tubuh dan kesehatan yang baik, dan masih ada 14 saudara kita yang masih bergumul terpapar dengan COVID. Kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka karena enggak tahan dengan COVID ini, sehingga Tuhan panggil, bahkan dalam waktu yang singkat sudah ada ya saudara-saudara kita yang mengalami yatim piatu. Kita doakan supaya Tuhan saja memberikan kekuatan. Kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita, kehidupan ekonomi yang sangat-sangat sulit, apalagi dengan perpanjangan PPKM bahkan sampai level keempat gitu ya. Itu dampaknya yang luar biasa, khususnya bagi saudara-saudara kita yang kelas menengah ke bawah, yang mungkin pekerjaannya hanya harian. Bila kita minta belas kasihan daripada Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, terima kasih kebenaran firman-Mu, roti yang menghidupkan itulah ya Tuhan, yang kami mau datang kepadamu dan percaya kepadamu. Melalui kebaktian ini Tuhan, kami membawa doa syafaat bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. 87 saudara-saudara kami yang sudah Tuhan pulihkan dari virus COVID yang sangat mentakutkan dan menggentarkan itu. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan imun dengan baik, sehingga saudara-saudara kami ini betul-betul hanya semata-mata kasih karunia Tuhan yang memberikan anugerahnya kepada saudara-saudara kami. 87 saudara ini. Biarlah ya Tuhan, saudara-saudara kami semakin merasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan yang luar biasa, dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Engkau. Tuhan, kami masih membawa saudara-saudara kami yang bergumul dengan COVID-nya. Menyerahkan saudara kami Yulian dan Ana. Biar Tuhan sendiri yang Kau berikan kekuatan dan pemulihan suami istri ini. Demikian juga Conggo dan Sylvia ya Tuhan, yang juga kedua suami istri ini yang masih opname di rumah sakit PHC. Tuhan, Kau berikan kekuatan baik kepada Conggo maupun kepada Sylvia. Menyerahkan juga Bu Sabto ya Tuhan, yang dalam kondisi yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan, yang sementara masih juga opnam di rumah sakit PHC. Tuhan, kami terus membawa Bapak Johan. Tuhan berikan kekuatan di tengah-tengah usia yang lanjut juga bergumul dengan COVID-nya. Menyerahkan saudara kami Bapak Lukas Tandajaya ya Tuhan, yang saat ini juga masih ada dalam rumah sakit. Oh Tuhan, Kau berikan kekuatan dan pemulihan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan Bapak Andianto, kakak dari hamba-Mu sendiri. Kami percaya Tuhan, Tuhan semakin memberikan kekuatan dan pemulihan dengan baik. Kami menyerahkan juga ya Tuhan dari Bapak Robi Swanti. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan pemulihan dengan baik, yang saat ini juga masih opname di Rumah Sakit Nasional Hospital. Tuhan, kami berdoa bagi segenap keluarga saudara kami Bapak Budi Santoso dengan Michael, dengan Gerard, dan juga dengan ibunya Laulicu. Tuhan, Kau sendiri yang memberikan pemulihan bagi segenap keluarga ini Tuhan. Kau berikan imun yang baik Tuhan, sehingga Tuhan Yesus saja yang memberikan pemulihan. Kami juga menyerahkan saudara kami Bambang Adi Ustada. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan juga boleh menjamah dan memulihkan saudara. Ya Tuhan, saudara-saudara itulah yang masih bergumul di tengah-tengah ketakutannya. Engkau berikan semangat yang luar biasa Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan memulihkan mereka semua. Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak Li, Bapak dari saudara kami Lingidin yang sudah lanjut usia. Tuhan berikan kekuatan di tengah-tengah sakitnya beberapa minggu yang lalu. Kami percaya kasih karunia Tuhan akan melawat anak-Mu ini ya Tuhan.
Kami menyerahkan juga Cigyoklan, Bu Mustika Sari yang kemarin juga cuci darah dan HB-nya drop turun kembali. Oh Tuhan, biarlah dengan transfusi darah kembali Engkau juga memberikan kekuatan selama cuci darah itu. Kami serahkan ya Tuhan, Cigyoklan hanya terus bergantung kepadamu saja. Kami berdoa untuk Ibu Ani Chandrawati ya Tuhan, yang sudah menjalani operasi usus buntu dan hernia. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan juga memulihkan Ibu Ani Chandrawati yang juga sudah lanjut usia. Berkati ya Tuhan untuk Nawa dan Yusa yang boleh mendampingi mama yang dikasihnya. Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Rudi Wono Atmojo yang periksa ginjal kemarin dan kondisinya tidak baik, kreatinnya sangat tinggi. Oh Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan saja Engkau pulihkan, Engkau berikan kekuatan ya Tuhan kepada saudara kami Rudi Wono Atmojo. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong dia, juga berikan kekuatan kepada Ani selaku istri dan Stephen yang boleh menopang suami dan papa yang dikasihinya. Kami datang kepadamu Tuhan di tengah-tengah situasi COVID ini, di dalam duka kepada Bapak dan Ibu keluarga almarhum Bapak Rusman Pandi. Biarlah Engkau berikan penghiburan dan kekuatan ya Tuhan kepada segenap keluarga almarhum Bapak Rusman Pandi yang tinggal di Bima. Kami berdoa Tuhan untuk segenap keluarga almarhum Bapak Yan Jehan, di mana ketiga anaknya Ivan, Elvin, dan Feni yang di dalam 2 minggu atau 3 minggu ini Tuhan, mereka sangat berduka karena Bapak yang dikasihi Yan Jehan pulang ke rumah Bapak. Demikian juga ibu mama yang dikasihnya Novi, istri dari Bapak Yan Jehan, juga tidak tahan ketika boleh bertempur dengan virus COVID ini. Tuhan, Engkau berikan penghiburan kepada ketiga anakmu ini. Bila kasih karunia Tuhan terus menguatkan, memberikan kekuatan baik kepada Ivan, Elvin, dan Feni. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang mungkin tidak sempat menginformasikan kepada kami. Oh Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami ini. Kami membawa Tuhan di dalam situasi kondisi COVID ini, semua para dokter, para perawat, dan siapapun yang terlibat di rumah sakit, di puskesmas, Tuhan berikan kekuatan ekstra yang luar biasa. Karena merekalah yang dengan jerih lelah yang luar biasa merawat dengan kasih yang daripada Tuhan. Membawa Tuhan kebutuhan-kebutuhan rumah sakit, baik kebutuhan-kebutuhan obat. Oh Tuhan, kami terus berdoa Tuhan, biarlah kebutuhan obat Tuhan sediakan dengan baik dan terjangkau. Kami berdoa Tuhan, orang-orang yang terlibat di dalam mafia obat, Tuhan biarlah kasih karunia Tuhan menyadarkan mereka, bahkan mempertobatkan mereka untuk menjalani hidup dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena setiap kehidupan yang kami lakukan akan kami pertanggungjawabkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, kasihanilah bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang berupaya semaksimal mungkin ya Tuhan untuk boleh menjaga kesehatan seluruh masyarakat, bangsa dan negara kami. Baik kebutuhan obat-obatan ataupun kebutuhan oksigen yang dibutuhkan dan diperlukan, kami mohon ya Tuhan belas kasihan dan anugerah-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi dampak COVID yang luar biasa, khususnya dalam dampak perekonomian. Dengan adanya PPKM level keempat ini Tuhan, yang berarti terus menerus ada perpanjangan PPKM. Oh Tuhan, memberikan dampak yang luar biasa, yakni kehidupan ekonomi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami
yang di dalam kelas menengah ke bawah ya Tuhan, yang kehidupannya itu hanya harian, sementara mereka harus dirumahkan, dan ketika dirumahkan ya Tuhan mereka betul-betul tidak berpenghasilan. Tuhan, tolong kami Tuhan, berikan kekuatan pada kami semua Tuhan, untuk boleh bergandengan tangan mengatasi situasi dan kondisi ekonomi bangsa dan negara kami. Jadikan kami Tuhan boleh memperhatikan saudara-saudara kami yang di dalam kesulitan, boleh menopang, boleh menguatkan mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sektor-sektor yang ada di GKI Sulung ini. Biarlah menjadi bagian ya Tuhan, di mana seluruh jemaat datang kepada sektor untuk boleh saling menguatkan. Kami akan membantu bersama, kami akan menolong bersama, kami akan menguatkan bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, pakai kami semua, pakai pengurus-pengurus sektor untuk juga ikut ambil bagian bersama dengan jemaat, dan kami boleh saling menopang, saling menguatkan, saling membantu di tengah-tengah kebutuhan yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan anak, pelayanan remaja, pelayanan pemuda, pelayanan komunitas dewasa, dan sampai lanjut usia. Ya Tuhan, ikatkanlah kami Tuhan di dalam ikatan satu kasih yang boleh senantiasa mohon anugerah dan belas kasihan-Mu. Menyerahkan ya Tuhan kebaktian yang nanti kapan boleh terselenggara kembali, bukan secara virtual ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati semua satu persatu pergumulan kami Tuhan, baik dari penatua, satu persatu setiap keluarga penatua, setiap keluarga aktivis, setiap keluarga yang mereka ikut ambil bagian dalam bapel-bapel. Tuhan, berikan kekuatan, berikan sukacita di dalam boleh melayani bersama-sama. Khususnya juga kami berdoa bagi gerakan kasih Infinity. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah gerakan ini, pelayanan ini boleh saling menguatkan untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar dengan COVID. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan lingkungan gereja kami. Kiranya Tuhan juga boleh menjaga dengan baik, Engkau memelihara kami dengan baik, Engkau melindungi kami dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang Engkau ajarkan. Seluruh doa ini kami minta, kami pasrahkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita memberi persembahan bagi Tuhan. Persembahan didasari ayat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat silakan memberi persembahan dengan transfer ke rekening atas nama GKI Sulung dengan nomor rekening yang tertera di layar, atau melalui fintech dengan scan QR yang tertera di layar. Apabila kedua cara di atas belum bisa, jemaat bisa mengumpulkan persembahan tersebut di rumah. Setelah 1 bulan, silakan menghubungi kantor gereja untuk persembahan tersebut bisa diambil di rumah jemaat. Biarlah persembahan kita bisa menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang Engkau berikan bagi kehidupan kami. Meskipun di masa sulit dalam
pandemi ini Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa menguatkan kami, sehingga kami tetap bisa mempersembahkan persembahan kami bagimu Tuhan. Terimalah persembahan kami, biarlah persembahan kami bisa menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan berpegang kepada Sang Roti Hidup itu, kita bertekad untuk senantiasa setia dimanapun kita ditempatkan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan, penyertaan Roh Kudus menyertai tiap saudara di dalam hidupmu, dan mengalami kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah roti hidup yang menghidupkan kita sampai pada kekekalan. Amin.